min faurihim hadza yumtidkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin bala in tasbiru yang benar jika kamu bersabar wa tattaqu dan kamu bertakwa wa ya'tukum dan mereka menyerang kamu min faurihim dengan seketika hadza yumtidkum ini menolong kamu rabbukum Tuhan kalian bi khamsati alafin dengan 5.000 minal malaikati dari malaikat musawwimin yang memakai tanda. Shadaqallahul azim. Demikianlah tadarus kita di surah Ali Imran sampai dengan ayat 125 yang sama-sama kita hormati panjenenganipun Ustadz Awan Abdullah SPJ. Dereng sempat ngunjuk Ustadz ya. Alhamdulillah sampun rawuh wonten ing tengah-tengah kita sakmenika nedahaken jam 6 langkung 6 menit jam kula. Mila mangke wekdal sakabipun kula aturaken dumateng Ustadz sepindah malih monggo Bapak Ibu kita sami merapat lajeng estu-estu ngeningaken piwucal ingin badhe dipun aturaken panjenenganipun Ustadz Awan Abdullah SPJ babagan warisan utawi pembagian warisan ingkang bagian 3. Mangke menawi wonten bab ingkang kedah dipun bunutaken pirsa mangke kula caosi wekdal. Mila lajeng Ustadz mangke nggih mboten sah kathah-kathah. Mangke malah mumet. Mboten kathah ning mangke wonten bab ingkang kedah Bapak Ibu pundhutaken pirsa. Wekdal sak cekapipun kawula aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berkahilah majelis kami ya Allah, berkahilah ilmu yang kami dapatkan ya Allah,
Berkahilah rumah tangga kami ya Allah, berkahilah kesehatan kami ya Allah, berkahilah umur kami ya Allah, berkahi setiap amal soleh kami ya Allah. Jadikan setiap amal soleh yang kami lakukan pahalanya mengalir juga untuk kedua orang tua kami ya Allah, pahalanya mengalir pula untuk guru-guru kami ya Allah. Dan jadikan setiap orang yang menjadi jalan pertemuan ini Kau balas dengan balasan berlipat ganda ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berkahi hidup kami ya Allah, dan jadikan kami yang hadir di sini semuanya ahli surga ya Allah, masuk surga tanpa hisab ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segenap takmir, ketua takmir, para alim, ulama, mohon maaf saya di sini duduk cuman untuk sharing-sharing saja, ngobrol-ngobrol tentang waris. Ini pripun kabare Bapak Ibu, sehat? Sehat ya, alhamdulillah, masya Allah ya. Tak dongake sing misalnya ana sing lara mah ya mahe ilang, sing lara panu ya panune ilang, sing lara sirah ya, sing lara mata ya larane ilang, ora matane ilang. Alhamdulillah, saya itu bersyukur kepada Allah Bapak Ibu, dan kita semua mesti bersyukur. Kenapa? Karena diberikan iman oleh Allah. Iki larang loh, karena iman itu larang, awake dhewe iki larang mergono iman. Coba andaikan setelah pengajian ini Bapak Ibu sedaya jamaah selesai pengajian jangan bubar dulu, nanti saya kasih tiap-tiap orang amplop isinya duit 500.000. Ning syarate wajib murtad. Kersa mboten? Ya wis tak tambahi 5 yuta, gelem mboten? Mboten. 100 yuta. Nek ana sing jawab kok tak mikir-mikir sik ya Pak Ustaz, ngono tak tutuk tenan. 100 juta pun tak akan kita mau jika kita harus murtad. Jangan 100 juta, 1 miliar, 2 miliar tetap ora gelem. Itu artinya apa? Iman kita ini mahal, betul? Mahal, larang. Awake dhewe iki wong larang. Ning sayange rata-rata wis ngerti iman kuwi larang, kok ora nekuni sing larang kuwi. Kok ora digatekno sing larang kuwi. Makanya iman wis sing sithik we larang, apa meneh digedhekke imane saya tambah larang, betul? Nah, makanya iman ini dijaga betul karena mahal, larang. Sithik siji we. Sithik seberat zarrah pun nanti di akhirat akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Apalagi kalau imannya besar, ini luar biasa. Yang kedua ya, kita diberi sehat nih alhamdulillah. Kemarin saya diuji oleh Allah 2 pekan lebih itu diuji oleh Allah sakit, nama sakitnya itu laringitis Bapak Ibu. Laringitis itu hilang pita suara, jadi suaranya hilang. Saya setelah biasanya nih hilang suara kan paling-paling karena batuk, gerok itu kan hilang. Nah, itu saya minum jahe, kencur, apa meneh kunir, apa lebokke kabeh kaya wong geragas guys, pokoke pangane kabeh saking kepingin sehat. Tapi kok setelah 4 hari kok seraknya enggak hilang-hilang, suara saya betul-betul serak ya hilang, suaranya masih hilang, enggak muncul lagi. Ki ngopo ya Allah gitu. Saya terus istirahat total, itu jadwal ceramah ya tak batal-batalkan. Setelah 10 hari kok tetap enggak hilang. Khawatir kok enggak hilang, enggak sembuh maksudnya. Suaranya kok sik serak wae iki. Ngopo ya Allah gitu. Akhirnya saya putuskan karena mengobati diri sendiri kok ora mari-mari, ya wis lah saya putuskan akhirnya saya pergi ke YouTube ya, nggak usah ke dokter, saya ke YouTube. Delok neng YouTube sih. Masalahku ki opo. Oh, ternyata setelah ngelihat YouTube itu kemungkinan sakit saya ini karena radang pita suara. Tak cari sebabnya apa.
Oh, sebabnya karena 1, 2, 3, 4. Oh, saya langsung konsultasi dokter. Kata dokter, betul, ternyata 4 perkara itu yang menyebabkan radang pita suara hilang. 1, karena ini pelajaran ilmu bareng-bareng. Yang pertama karena overuse. Overuse itu artinya penggunaan berlebih-lebihan. Ngecipris wae. Jadi manggung bali cerewet wis kuwi. Itu peluang kena radang kalau kebanyakan ngomong. Termasuk wong wedok-wedok sing sok cerigis-cerigis kae itu peluang kena radang pita suara. Makanya aja cerigis. Nah, itu penting gitu. 1 itu. Kalau bukan karena sering ngomong, berarti peluangnya kedua. Bisa jadi karena virus. Secara medis virus gak ono obate, mboten nonton, gak ada obat. Terus yang ngobati ya imunitas. Nek imunitasnya apik, imun tubuhnya kuat, hilang sendiri virusnya. Maka kalau kena virus cukup bed rest, istirahat, makanan bergizi, vitamin segala macam. Nanti 3 hari 4 hari sembuh. Oh, saya pikir berarti saya bukan karena virus, uang wis bed rest macam-macam kok vitamin segala macam kok nggak sembuh-sembuh. Berarti kemungkinan yang ketiga. Yang ketiga itu sebab karena bakteri. Lain sama virus, ini bakteri. Kalau bakteri itu biasanya kalau sudah sampai 10 hari lebih kok suaranya hilang nggak mari-mari, itu karena bakteri. Kalau ini perlu diberi antibiotik. Itulah akhirnya saya pergi ke dokter, diberi antibiotik, diberi beberapa obat, seizin Allah sembuh. Nah, yang keempat bisa jadi karena asam lambung. Jadi sing duwe penyakit mah parah, asam lambung sering naik, lah itu rentan bisa asamnya menyerang radang tenggorokan, termasuk pita suara. Jadi kata dokter, kalau habis makan hendaknya jangan langsung leyeh-leyeh, jangan langsung geletaan, terutama jangan geletaan. Ini potensi asam lambung nanti naik, bisa kena pita suaranya hilang, rusak. Lah, saya waktu itu ketika itu sedih saya, jujur Pak, Bu, sempat sedih. Sedihnya ngapa? Karena saya nggak bisa ngajar, karena emang saya seneng ngajar, mucal itu saya seneng. Lah, ketika hilang suara ya otomatis pengajian-pengajian saya batalkan. Sedih saya. Wes lah, golek hiburan, buka Instagram. Simbah-simbah ki paham Instagram apa ora ya? Instagram kuwi media sosial ngono lah, sebangsane Facebook ngono-ngono kuwi lah. Lah, saya buka Instagram itu muncul ada video viral itu. Seorang tukang ojek online. Seorang ojek online, dia di bawah pohon lagi sedih ngene iki dek di atas motornya itu duduk, tangannya nenggo stangnya kayak karo ngene iki sedih dek nunduk ngene iki. Kenapa sedih? Sejak pagi setiap ada orderan penumpang, dia datang ke penumpang, penumpangnya langsung cancel, batal ke. Seterusnya begitu dari pagi sampai siang sampai sore, penumpang selalu batal ke. Ora sido. Alasannya apa? Alasannya karena wajahnya si tukang ojek ini mengerikan, menakutkan. Kenapa menakutkan? Beliau ini, nauzubillah min dzalik, semoga kita dijauhkan, kena diuji oleh Allah, kena kanker pada bagian wajahnya, hidungnya hilang, bolong, ketok tengkoraknya, plus matanya juga sudah mulai agak masuk ke dalam, digrogoti kanker ini. Habis sudah gitu berbau busuk dan dirubung laler. Makanya penumpangnya takut, langsung cancel. Saya mohon maaf, nonton video itu langsung saya bersyukur, ya Allah, matur nuwun ya Allah, kula ikhlas ilang suarane daripada ilang irunge ya Allah. Alhamdulillah, betul saya bersyukur. Masih bersyukur alhamdulillah suarane ilang gak popo. Nek ilang irung rasanya ujian berat ya Allah. Irung kan reso tumbuh meneh, betul? Ono irung iso tukul meneh, ra ono tukul. Dioperasi. Makanya saya bersyukur ya Allah, di situ saya mulai merasakan bahagia meskipun diberi ujian oleh Allah. Oh, berarti nek pengin dhewe bahagia kudu ngapa?
banyak-banyak bersyukur. Unzuru ila asfala minkum, lihat orang di bawahmu dalam urusan dunia, maka kau pasti, kata Nabi, akan bahagia. Ini urusan kayak gini pokoknya delok orang di bawah kita. Dan kalau kita pingin bahagia Bapak Ibu, ojo pernah sing jenenge bandingkan rezeki kita dengan rezeki orang lain. Ojo pernah dibandingke, karena rezeki kita tidak akan pernah sama dengan rezeki orang lain pun nggak akan sama dengan kita. Rezeki kita nggak akan diambil orang lain pun nggak akan ngambil rezeki kita. Percayalah, nggak akan mungkin. Jadi hanya kebodohan kita itu kepingin rezekinya koyo kae, penak, oke duite, oke hartane, orang diutang. Nggak bisa. Rezeki orang itu mesti dewi-dewi, takarannya dewi-dewi. Kalau pingin bersyukur, pingin bahagia, jangan bandingkan kita dengan orang lain, tetapi bandingkan diri kita dengan masa lalu kita. Bien. Contoh, punya anak bali sekolah, bar ujian semesteran, takoni, le nilaimu piro le? Misalnya pelajarannya akidah akhlak, le nilaimu piro le? Oleh 7 pak. 7? Iya. Lah kanca-kancamu piro? Kanca-kancaku 8, 9, 10. Lah sing 7 kowe tok? Ya aku dhewe pak. Lah kok pekok? Lah kowe iki ora sinau, dolan wae, layangan wae, lato-lato wae misale. Bocah kakean dolan ya ngono kuwi kowe. Pekok dhewe. Orang tuanya mencela, mencaci maki, anake gondu, anake don, auranya bapak negatif, anaknya negatif, mereka akhirnya saling membenci, merusak, mengoyak rasa kasih sayang dan cinta. Besok kedepannya itu akan jelek. Beda nek karena bandingkannya ke orang lain. Coba ning ngene iki, le nilaimu piro le? 7 pak. Lah semester wingi piro nilai sing mata pelajaran kuwi? Entuk 5. Weh pinter kowe saiki. Wingi 5, saiki 7. Iya. Apik weh. Berarti sukses kowe sinau. Kan gitu. Bapaknya memuji, bapaknya mensyukuri, anaknya yo seneng, semangat sinaune, semangat lagi. Kalau begitu auranya positif. Makanya nek kita membandingkan itu, bandingkan diri kita yang sekarang dengan diri kita yang dulu. Kayak aku kayak bandingke biyen ra duwe bojo, akhire saiki duwe bojo loro meneh kan. Bandingkan biyen sik siji nglontang-lantung, bar kuwi nambah meneh. Iya toh? Alhamdulillah imbuh-imbuh terus. Alhamdulillah. Ngono kuwi. Biyen ki aku ki tukang ngamen, dodolan asongan ning terminal ning bis Jogja Semarang. Saiki kok mucal ngaji. Bandingke iki dhewe saiki karo biyen iki seneng bersyukur. Nek saya bandingke karo Ustadz Abdul Somad, bandingke karo Ustadz Adi Hidayat, wah yo hasad nanti, isinya iri, dengki. Enak ya Ustadz iso terkenal ngene, bangun masjid, bangun apa, bangun pondok, jamaah akeh, sing bantu ya akeh. Hasad itu nanti, iri dia, dengki, enggak enak. Urip bandingkan diri kita dengan sekarang dengan masa lalu kita. Paham? Nah, itu supaya kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita lanjutkan bab pembahasan tentang waris, karena ini penting sekali bahas tentang waris. Dan saya salah satu ngasih resep juga, selain kalau kita pingin bahagia itu kan tadi yang pertama apa? Bersyukur ya, banyak-banyak bersyukur, mensyukuri nikmat kita ini. Yang kedua apa tadi? Bandingkan rezeki kita dengan masa lalu, jangan dengan orang lain. Yang ketiga ini penting apa? Gelem diatur karo syariat. Percayalah wong sing uripe bahagia kuwi karena gelem tunduk patuh karo syariat. Udkhulu fisilmi kafah. Mlebu Islam ki yo kafah sempurna. Seneng saya ada sebuah keluarga, ibu janda ini sama anak-anaknya itu 3. Ceritanya mereka ini nggak akur dalam rumah tangganya itu gara-gara apa? Setelah bapak meninggal, ini meninggal, simbah meninggal, rebutan warisan. Untungnya mereka waktu itu datang si ibunya ini sama anaknya, ibunya sama anaknya satu gadis, yang perempuan, bukan gadis, perempuan,
datang ke majelis saya pas saya bahas waris. Neng karena saya pertemuan baru sekali, selak gregetan, kan nggak selesai sekali pertemuan. Selak dia itu gregetan karena ribut terus, akhirnya ngajak adik-adik semua sing ribut itu semuanya diajak ke rumah saya. Alhamdulillah, saya seneng nih mereka. Kenapa? Ingin menyelesaikan waris yang diambil itu syariat Allah, itu saya seneng. Maka ketika mereka datang saya bilang gini, ya wis, engkau tak hitungke ya, tak hitungke jatah-jatah waris, neng kudu manut karena iki sesuai syariat Allah. Saya bilang gitu, ini sesuai syariat. Karena neng nggak sesuai syariat Allah berarti memakan haram. Nek sekali makan haram demi Allah, dia mesti hidupnya bakal tenang, nggak bakal bahagia. Habis hartanya, habis kesehatannya, porak-poranda rumah tangganya. Itu bahaya nih. Percayalah, orang-orang manfaatnya. Akhirnya mereka tunduk patuh, alhamdulillah. Ya wis Pak Ustadz, manut, mohon dihitungke. Ya tak hitungke. Total hartanya sekian, wah oke juragan tanah. Mbak jenengan 2 miliar, jenengan Mas 4 miliar, sing ini 2 miliar, ini ibu sekian. Wis tenang mereka, pulang bahagia. Tinggal saya sing kemat kemut. Ngopo kemat kemut? Deloki duit kok miliar. Lah aku sing sibuk ngitungke malah ra kebagian. Ya Allah, nasib. Ya wis ra apa-apa, ngitungke warisane wong ning ra kebagian warisan. Besoknya datang dia. Apa? Nggawa ingkung loro. Alhamdulillah kecipratan ingkung. Tak kira ki kecipratan ki 10 yuta. Iki ingkung wis kuwi alhamdulillah. Kuwi jamaah pangerten jenengane. Nah, dikasihnya 2 saya. Karena dia tahu istri saya 2, jadi dikasih 2. Saya itu kalau habis pengajian nyun ngapunten, sering itu dikasih ingkung ki mesti loro. Nek dikei bolu mesti bolune loro. Dikei apa ngene mesti loro. Karena panitia itu tahu istri saya itu 2. Dulu pas masih 1 ya dikei siji. Pas istrinya 2 kayak 2. Makanya saya umumkan ke panitia, besok nek aku bojo meneh tak kabari. Nah, dadi nek nggawa telu. Engko nek wis nambah meneh kabari meneh. Gojek. Ya wis, ngene, saiki lanjut. Ya Gojek kan kudu serius ya, jujur, nggak boleh bohong. Ini saya jujur. Nah itu saya seneng. Akhirnya rumah tangga sing mau nih arep pecah ribut antara anak-anak ini selesai. Mergo tunduk karo apa? Syariat. Nah itu yang ingin saya sampaikan, syariat bab masalah waris, supaya jangan sampai ribut cekcok itu. Baik, saya ibu-ibu yang di luaran sana yang mungkin nggak bisa ngelihat papan tulis, suara saya mudah-mudahan iso dibayangke lah kira-kira aku ki nggambar apa gitu, nulis apa. Ini pakai ini ya. Bapak-bapak yang di luar boleh masuk kok, enggak apa-apa, enggak kelihatan. Nah, ngeten Pak, leres Pak. Ngadep teng kula niku malah jenengan ketinggal. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai tempatkan poin ini. Cara waris kemarin sudah saya kasih gambaran sedikit. Ini yang pertama saya buat. Nah, iki sing jenengane M. Letakkan posisi kita di sini M. Napa M? Pak, apunten nggih. Jenengan apa mriku? Supados ketinggal. Tapi jenengan golek senderan ya, bingung aku ki. Mriko. Nah niku senderan niku. M iki artine mayat. Nek jenengan berarti CM. Calon camat. Wes ya, ini diri kita letakkan di sini. Uang kuwi rata-rata biasanya ya dia punya yang namanya istri. Yang saya gambar ini yang namanya disebut dengan syajaratul miras. Syajaratul miras itu artinya pohon ahli waris. Ini istri wajib dapat, nggak ono ceritane nggak entuk. Nah, di sini ada S suami. Tergantung siapa yang meninggal.
Kalau yang meninggal istri, oh berarti suami ini ahli waris. Kalau yang meninggal suami, berarti istri termasuk ahli waris. Harus diingat-ingat ini. Dulu saya pernah bilang, pernah cerita di sini, meskipun si istri, keluarga besarnya istri, bapak ibunya istri baru dum-dum warisan, bapak ibunya baru habis meninggal dunia, langsung didum warisan. Istri loh, keluarga istri. Si istri ini dapat jatah 1000 meter persegi tanah, misalnya 1000 meter. Sesuk setelah dapat istrinya meninggal, maka tidak boleh keluarga besarnya ngambil lagi. Kenapa? Merasa ini harta keluarga besar, jadi dipek meneh, dijikuk meneh, haram, dosa besar. Kalau sudah diberikan ke istri, sudah dapat jatah, walaupun si istri cuman memiliki 1 hari karena meninggal dunia, maka suami otomatis menjadi ahli warisnya si istri. Kan si istri di sini meninggal dunia, meninggal, maka suami mesti dapat. Berapa besarnya suami dapatnya tergantung punya anak atau tidak. Ini harus diingat-ingat itu. Begitu pula suami sama sebaliknya. Baik, dari sini diingat-ingat yang dulu, masih ingat gak? Ini si mayit usul, dia usul ke atas. Orang itu rata-rata mesti punya ayah, betul? Oke, punya ayah dan punya ibu. Ibu, ayah, ahli waris. Nah, karena dia menikah, biasanya ya punya anak. Di sini ada namanya anak perempuan, ada anak laki-laki. Semuanya ini ahli waris, terserah jumlah piro, sing penting semuanya ahli waris. Lah ini nih yang 6 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini saya sebut ring 1, semuanya wajib dapat, tidak ada yang menghalangi. Pokoknya kabeh anak-anak bojo, mbok arek bojone 1, 2, 3, 4 semuanya dapat meskipun nikah siri, diling-iling kuwi. Ya, bukan berarti saya memotivasi bapak-bapak supaya siri, bukan. Ini meskipun siri mau legal jatahe podo. Yang nggak dapat itu kalau suami nikah di bawah tangan. Nah itu baru bukan istri karena nggak sah, zina. Nikah di bawah tangan pripun Pak Ustadz? Nikahnya diam-diam, cari walinya diam-diam, saksinya saksi bayaran, nikah di depan kiai tok, tidak disaksikan siapa-siapa. Walinya wali palsu, bukan wali dari ayahnya. Ayahnya nggak tahu, keluarganya nggak tahu, tidak sah. Itu namanya nikah di bawah tangan. Walaupun dia sudah bayar neng Pak Kiai ini sekian juta, tetap tidak sah. Lah ini wajib dapat, termasuk anak, termasuk dulu saya bilang termasuk anak durhaka juga ahli waris. Anak durhaka itu termasuk ahli waris. Jenengan ojo alhamdulillah. Berarti aku ento. Iya neng kowe iki durhaka jenengane. Kok alhamdulillah piye? Dah ya, ini yang ini wajib dapat. Kudu hafalke iki. Ngapalke ini piye? Ya gampang lah. Mendhuwur ana ibu, ana bapak. Ngisor ana anak lanang, anak wedok. Kanan kiri suami atau istri. Wis rampung, itu yang ini wajib. Kalau ini ada, wis lah. Kalau ini semuanya ada, percayalah harta waris gak akan lari kemana-mana. Nggak akan gune simbah, nggak akan gune cucu, nggak akan gune dulur-dulur, nggak akan, selama ini ada, ya, selama ini ada. Dan sekarang ini tak unggahkeun dhuwur. Nih ayah punya lagi di atasnya. Berarti siapa? Nenek, mbah wedok, mbah putri, satu lagi di sini kakek. Kalau ibu, sini siapa? Nenek. Tok, wis. Dari jalur ibu yang termasuk ahli waris mung nenek mbah putri, jalur ibu loh. Saya ingat bapak-bapak, ibu-ibu, letakkan posisi di M ini, tengah-tengah. Berarti kalau jenengan punya ibu itu termasuk ahli waris. Dure ibu mung nenek. Lah ini nenek, kakek dapat jatah nggak Pak Ustadz waris? Dapat. Ning syaratnya ono apa?
jika ahli waris yang terdekat di bawahnya itu tidak ada. Contoh ki ibu. Ini paham. Kalau ibu kita ini meninggal, nggak punya ibu, neng si mayit iki tinggal karo neneke, cucu karo nenek, cucune meninggal, cucune sugih, hartanya mengalir ke sapa? Nenek jalur ibu. Ngopo? Ibune ora ono. Jadi harusnya ngalir ke ibu, ibunya sudah nggak ada, bablas ke nenek. Begitu juga si cucu ini dia punya ayah, ayahnya kok masih hidup, ya wes berarti mau tekan ayah tok, nenek kakek nggak bakal dapat, kecuali dia yatim piatu, nggak punya ibu, nggak punya ayah, neng mbah mbahe komplit ono kabeh, ya entuk nenek saka ibu, terus ngalir munggah nenek kakek saka jalur bapak. Paham? Ya wis alon-alon kon Pak Ismu kon alon-alon sithik wae. Apa saiki rampung wae ya? Wis cukup timbang mumet. Iki gampang insyaallah, gampang. Terus gini iki. Wis, lalu ke bawah. Ke bawah sekarang. Apa jenenge? Ini posisi kita di sini. Duwe anak kita punya anak, namanya apa? Cucu perempuan, cucu laki-laki. Wes seko anak lanang ki AL anak lanang. Jadi ini anak wedok punya cucu, cucunya bukan ahli waris. Seko simbah. Semua cucu seko simbah jalur ibu itu bukan ahli waris. Dia mungkin ahli waris ning seko jalur ayah. Bapak iki cucu duwe bapak, dia bisa jadi ahli waris saka jalure simbah saka bapak. Nek simbah saka ibu ndak ada ceritanya. Paham? Ya, jadi nek ibu-ibu, bapak-bapak, ini misalnya kita di sini posisinya duwe anak wedok, anak perempuan kita terus punya anak lagi, berarti cucu kita itu semua bukan ahli warisnya kita. Bukan ahli warisnya kita. Tapi dia ahli waris ya saka bapak saka ibu ya tetap ahli waris. Si cucu itu ahli waris saka simbah saka jalur ibu saka jalur bapak. Suami berarti bapak, menantu, nek kita punya anak menantu lanang, nah itu ahli waris saka jalur simbah kono, mbah besan. Kalau dari kita karena punya anak perempuan, saya misalnya punya anak perempuan si jitil anak wedok siji terus duwe cucu, wes selesai. Nggak ada penerus ahli warisnya, ngomong tekan kono tok. Walau ini saya punya anak perempuannya meninggal, saya tinggal sama cucunya sayangnya iki cucu seko anak perempuan, ya dia bukan ahli waris. Tak baleni, saya punya anak perempuan satu, terus anak perempuan iki wis duwe anak, ono lanang ono wedok, anakku sing wedok iki wis meninggal. Berarti saya tinggal dengan cucu saya, cucu laki-laki, cucu perempuan seko anak wedok iki. Anak wedoknya siji setunggal. Berarti cucu-cucu itu bukan ahli waris. Simbah meninggal bukan ahli waris. Enggak ada. Paham niki? Neng yo orang itu bagian mesake Pak Ustad. Iya Bu. Mesake apa ora? Nek mesake ya diwehi, tetap diberi lewat jalur namanya jalur wasiat atau jalur hibah. Ning maksimal 1/3. Nggak boleh semuanya dikasihkan, nggak boleh. Mau maksimal 1/3. Nah, jadi sekolah anak wedok ini duwe anak bukan ahli waris. Sekolah wong tuane sing anak wedok, tapi dia ahli waris sekolah sing suamine lah. Suamine mbah-mbahe suami mungkin dapat. Lah Bapak Ibu perhatikan lagi, nyun ngapunten alon-alon. Jadi cucu iki walaupun seko anak lanang dia ahli waris ning ora kejatah waris jika iki anak lanang masih hidup. Nih anak lanang masih hidup, nih anak laki-laki masih hidup, yo ngapain sampai bawah-bawah, ngopo dadak cucu dikei? Yo warisane jatuhnya ke siapa? Yo ke anak lanang, bapak anak cucu kira usah nggak bakal dapet. Lah anak lanang ini pokoknya selama si mayit iki punya anak lanang masih hidup, maka cucunya nggak akan dapat. Nah persoalannya ini saiki. Lah
dia punya anak lanang lagi. Anak lanangnya 2. Anak lanang, anak perempuan. Cucu perempuan selesai dibahas, bukan ahli waris. Lah, ini kan cucu perempuan, ini punya anak juga ya. Cucu laki-laki, seko anak lanang yang kedua. Anak laki-laki kedua juga sudah punya cucu, punya anak. Jadi cucu. Pertanyaan saya. Ini anak lanang yang ini nih meninggal. Meninggal. Kok malah tak busak iki ngopo? Ora konsen. Ngene wae, nah, tak silang ini iki lho dihapus. Iki wis meninggal artine. Wis. Pertanyaan saya, cucu ini dapat enggak? Yang ini dapat enggak? Saya tak baleni. Cucu sing kene oleh apa ora? Enggak dapat ya. Karena ngalir ke. Nah, terus sing cucu ini dapat enggak? Ora. Kan namanya meninggal Pak Ustadz, ngalir tidak. Alasannya Pak Ustadz, karena harta si mayit itu akan jatuh ke anak. Iki namanya asobah bil ghair. Wong anak lanang setiap ada yang laki-laki itu akan menghabiskan harta. Iki cucu nggak bakal dapat, akan habis di sini nanti dibagi entek ning kene. Ingat, laki-laki itu artinya laki-laki itu disebut dalam waris itu asobah, asib, asobah jamak. Asobah itu artinya dia laki-laki yang menghabiskan sisa harta. Jadi nek bagi waris itu wong wedok ki kudu dicepaki dhisik. Setiap pembagian waris nek ana sing meninggal, yang perempuan ki didhisikke dhisik. Ha engko nek ana sisa baru nggih wong lanang. Ingat-ingat itu. Sing wedok ini dhisike. Lho kok dadak wedok didhisikke ngapa Pak Ustaz? Wong wedok nek ora didhisikke, dawa urusane, Pak. Dawa, ora rampung-rampung. Nyenyenyenyenyen itu. Makanya perempuan tuh diberesin dhisik, disumpeli wis meneng kabeh, meneng. Nah, sisane wong lanang. Lah ini cucu ki ra oleh. Ngopo Pak Ustaz? Habis di sini. Iki entuk, anak perempuan dapat, sisanya ini wis entek habis. Cucu nggak dapat yang ini. Ini nggak dapat. Cucu sekolah anak yang meninggal laki-laki padahal aslinya dapat harusnya. Gara-gara iki ono, makanya ini tidak dapat. Pertanyaan nih, mesake Pak Ustadz ngopo? Wis bapaknya meninggal, ora entuk. Terus kepiye Pak Ustadz? Apa cucuku tak pateni sisan? Kok jahat temen. Iki nek ngene iki terus kepiye Pak Ustadz? Itu kebijaksanaan dari iki berarti sebutnya apa? Bule ya? Bule, Pak Le, iki sepakatan kayak mesake kayak cucune kayak dulure dhewe meninggal kok cucune kayak anake ra entuk, ya wis kesepakatan ini mau ngasih sak piro-piro untuk ini terserah. Ning ini nggak boleh nuntut. Ini nggak boleh nuntut. Paham? Oke. Nah, saiki kasusnya perhatikan. Ini anak lanang sing iki ya wis meninggal. Iki wis meninggal. Ini orang tuanya masih hidup loh ya, orang tuanya masih hidup. Lah akhirnya ini orang tua si M ini awake dhewe, kita terus meninggal. Kita meninggal. Berarti ini kan tadi dapat anak perempuan. Kan ini meninggal duluan. Ini meninggal duluan. Pertanyaannya dapat nggak nih cucu-cucu? Dapat. Kenapa dapat Pak Ustadz? Alasannya satu, ngalir ke anak perempuan, masih ada sisa. Sisanya kemana? Wong lanang nggak ono, iya kan? Sing lanang-lanang nggak ono, mesti ono sisa. Larinya kemana? Baru ngalir ke cucu. Cucu iki entuk, cucu iki oleh. Berarti syaratnya nih cucu oleh ki harusnya nggak ada yang palak paman, Pak D, bapak sing lanang-lanang ki ora ono Pak Ustadz. Iya. Harus gitu. Syaratnya lah ya kuwi mau. Nek pengin oleh iki, nek iki pengen oleh ya syaratnya kudu bertahan hidup ngono kuwi. Nek mati dhisik ya ora bakal entuk. Paham? Ya alon-alon iki. Jadi selama yang tersisa tinggal saudara perempuan, arepa wedoke ana 3. Si mayit
meninggalkan anak perempuan telu anak perempuannya 3, terus anak lanangnya sudah meninggal dhisik, sebelumnya meninggal duluan, ini tetap dapat cucu-cucu. Kenapa? Karena yang hidup ki dulure saka bapak iki wedok-wedok kabeh, tinggal bule, bibi, bude. Apa bedane kuwi? Bule, bibi, bude. Sing pakde, palik ora ana, bapake wis meninggal, enggak ana kabeh. Nah, barulah cucu dari sing sekolah lanang-lanang ki mau dapat bagian. Ngoten nggih? Nah, ini alon-alon tak jelas. Ya sampai sini ada pertanyaan dulu silakan. Ada? Kalau enggak ada, mana? Jenengan Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kemarin sudah kita bahas. Dapat waris nggak? Pertanyaannya bapak gini ki duwe anak perempuan, betul? Punya anak laki-laki, punya cucu, ini cucu perempuan ya, ditulis cucu laki-laki misalnya. Neng iki murtad, si anak lanang iki murtad. Tak garis gini nek murtad iki. Nah, iki murtad. Ning anak-anake sing murtad iki muslim. Pertanyaannya, dapat nggak ini? Dapat. Murtad ki dianggap meninggal. Dianggap nggak ada. Dianggap modiar. Mati man dia sudah. Maka harta warisnya ini ngalir ke anak perempuan, nanti cucunya juga dapat. Sing murtad gak dapat padahal masih hidup, iya Pak, padahal tesik sugeng ini masih hidup, masih sehat. Ning ndak ada la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim, tak ada waris mewarisi antara muslim dengan kafir, kafir dengan muslim. Itu ingat sudah saya bahas di pertemuan awal kita. Jadi syariat, jadi nek saya nauzubillah ojo saya misalnya ana wong bapak iki kafir, bapake kafir, duwe anak 5, anake 5 ki yo kafir kabeh, wajar bapak ibuke kafir, anake 5 kafir, siji mualaf. Anake 5, siji mualaf, sing 4 tetap kafir. Iki bapak ibuke nek kafir ini meninggal dunia, yang mualaf enggak boleh minta jatah. Karena tak ada waris mewarisi, sing 4 dapat, sing 4. Sing mualaf ora oleh waris, enggak boleh minta. Nek dikei yo alhamdulillah, dikei ra apa-apa, nek nggak boleh njaluk. Pokoknya nek dikei alhamdulillah, ora dikei nasib ngono wae wis rapi. Ya nasib beda apes. Ya wis. Dikasihnya berapa terserah, nggak boleh nuntut njaluk bagi rata, sing podo nggak punya hak. Pokoknya statusnya kayak orang lain, dikasih sak piro-piro tompo. Ora dikei aja nyantet ngono wae wis selesai. Nah itu sing mualaf. Sebaliknya sekarang, orang tuanya muslim, anak-anaknya kafir. Maka anak-anak yang kafir ini misalnya 5 yang tadi sama, mualafnya yang Islam 1, seperti bapak ibunya muslim, anaknya 5 muslim semua, sing 4 murtad. Yang murtad nggak boleh minta, sing dapat iki sing tunggal. Sing tunggal iki anake lanang, sing muslim iki lanang, sing iki wedok-wedok kabeh murtad kabeh. Yang dapat cuman anak lanang tunggal siji sing muslim, sing murtad 4 wedok kabeh ora bakal entuk. Kalau orang tuanya mau ngasih, terserah ngasihnya seberapa, karena murtad. Nah ini contoh tadi pertanyaannya bapak saya, kalau murtad bagaimana? Cucunya yang Islam dapat, kecuali cucunya milu murtad Pak. Kalau cucunya milu murtad nggak dapat semua. Terus kemana harta warisnya yang sisa? Misalnya ke atas nggak ada, kemana-mana nggak ada, tinggal anak perempuan saja. Sehingga murtad. Terus sisanya untuk siapa? Diberikan kepada yang memberikan solusi. Misalnya dia konsultasi ke aku, tak kayak solusi, aku dicipratilah mosok ora. Nah, itu. Ya Allah, ngarep. Saya itu ngitungi harta waris orang nih, harta waris orang tua saya sendiri belum tak hitung. Karena emang nggak ada hartanya, jadi susah aku ngitungin. Wis ya, aslinya ya nggak ke saya lah ya. Jadi ke sini anak perempuan kan nggak kabeh, nanti ada saudara.
Makanya inilah ahli waris. Ini ahli waris. Ini sing 6 ki mau ki 6 ki. Yang terdekat langsung ketemu si mayit. Nah, ini namanya ring 1. Nah, sekarang kalau yang ini ring 2 nih. Jalur ini ring 2. Nanti ya. Ini ring 2. Nah, ring 2 inilah menentukan harta itu akan lari ke saudara kandung atau tidak, itu ring 2 penentunya. Misalnya gini, kan si mayit ya. Si mayit punya saudara. Di sini ada saudara kandung. Dia juga punya saudari kandung. Bahasanya ini duwe kakang, duwe mbakyu, gitu ya. Si mayit nih, bayangke punya kakak, punya adik, bolanang, wedok, pokoknya ngono. Nah, terus dia juga punya yang namanya di sini saudara seayah, ada saudari seayah. Jadi ini kandung, yang ini ada, ini termasuk ahli waris nih, saudara sing seayah, tunggal bapak, satu bapak beda ibu. Ini karena bapaknya kreatif, jadi ngono. Yes. Dah ya. Lah, sebelum harta waris ngalir ke sini, cek ngopo? Ini nih kemarin saya bilang, ki sing lanang-lanang tak lingkeri, kakek ya, mbah kakung, mbah lanang saka bapak jalur bapak. Nah, iki bapak, iki kan ayah iki. Terus ki anak lanang muslim ya, syaratnya muslim ini, anak lanangnya muslim. Terus ki cucu lanang. Ingat-ingat ya. Lingkaran ini ki. Makanya posisi gambar diling-iling jangan dirubah-rubah. Kakek, ayah, anak lanang, cucu lanang. Selama punya cucu lanang seko anak lanang masih hidup, ayah masih ada, kakek masih ada, harta nggak akan lari ke tempat saudara-saudara, nggak akan mungkin. Pasti hanya akan habis di sini saja, di ring 2. Kakek nggak ada, ayah tak ada, anak lanang nggak ada, tapi tinggal punya cucu laki-laki, seko anak lanang ki, anak laki-laki, hartanya akan habis di sini. Ingat, lanang ki asobah, habis, menghabiskan. Habis ning kene, tetap ini saudara-saudara nggak akan dapat. Contoh misalnya simbah duit hidup dengan cucunya laki-laki. Neng simbah ini juga punya anak beberapa. Anaknya misalnya 5. Neng dia tinggal sama cucu sing anak itu meninggal, orang tuanya sudah meninggal. Berarti kan dia ngemong salah satu anak cucu seko anak sing meninggal. Nah, iki kan misalnya simbah duwe anak yo akeh. Ning dhek iki ngemong tinggal karo si cucu lanang iki mau. Nah, maka kalau simbah meninggal dunia, maka dulur-dulure simbah iki enggak bakal dapat. Jadi dulur simbah nggak bakal dapat, adik simbah soalnya nggak dapat. Kenapa? Dia akan mengalir bisa ke cucu. Ini pasti selama cucu masih ada itu nggak akan ngalir ke sini. Meskipun simbah ini dua anak wedok kabeh. Enggak ding, ada laki-lakinya, syaratnya ada laki-laki, itu cucu dari anak laki-laki satu ini. Nah, ini nggak akan ngalir ke sini. Cucu nggak punya, anak lanang nggak punya. Si mayit mung duwe bapak tok. Misalnya dia jomblo. JN jomblo neyeng gini misalnya, terus tinggal dengan bapak tok, tinggal sama bapak, si mayit dengan bapak. Kenapa? Bapak iya wis duda, bapak duda, tinggal karo anak lanang sing jomblo, dia tidak nikah karena berbakti ngopeni bapak wis sepuh, bapak dijak merantau ya ora gelem, ya wis dhek ning kampung ngopeni bapak. Ini anak berbakti, anak lanang. Nah, maka anak lanangnya meninggal, bapaknya malah sik sugeng, sing dirawat malah sik urip, anak lanangnya meninggal. Maka selama ini bapak masih ada, hartanya si mayit tadi itu nggak akan lari kemana-mana, nggak akan ngene dulur-dulure, paman-pamane sapa, nggak akan lari kemana-mana. Yo entek ngene sing ayah, si ayah tok. Iya, habisnya di ayah. Pokoknya asal ono salah satu dari 4 ini, mbuh kakek, mbuh ayah, mbuh anak lanang, mbuh cucu lanang dari anak lanang ini, percayalah harta itu nggak akan lari ke saudara-saudara manapun, nggak akan habis di sini nanti. Setelah ring 1, ring 2 sing wedok-wedok diparingi, yang perempuan cepake wis rampung sing jatah wedok-wedok,
sisane nggih sing lanang-lanang ki. Mbuh iki, mbuh iki, mbuh iki, mbuh iki, tergantung siapa yang masih hidup. Nah, itu akan dapat. Paham? Ya. Nah, jadi saudara-saudara nggak akan dapat. Nih, kita lanjut sedikit. Berapa menit? Satu lagi. Ini ada yang namanya berarti ponakan laki-laki. Yes. Ini pelajaran terakhir. Dieling-eling Bapak Ibu. Sing jenengane ponakan kuwi, ponakan ahli waris itu hanya yang laki-laki saja. Ponakan wedok itu bukan ahli waris. Paham? Semua ponakan perempuan mbuh saka dulur lanang dulur wedok, pokoknya sing jenenge ponakan wedok satu bukan ahli waris. Saya punya saudara kembar Mas Adi. Mas Adi itu saudara kembar saya. Lah, anak dia itu ada yang laki, ada yang perempuan. Yang perempuan itu jelas bukan ahli waris. Yang berpotensi adalah anaknya kembaran saya Mas Adi itu sing lanang-lanang tok. Itu karena dia. Lah, saya punya Mbak Yu. Saya punya Mbak Yu wedok. Tinggalnya di Bengkulu, anaknya 5, lanang karo wedok. Semuanya bukan ahli waris. Alasannya kenapa? Itu ponakan saka dulur wedok. Ingat-ingat, saudara perempuan, saudari yang perempuan ini kalau punya anak itu bukan ahli waris kita. Iling-iling, semua ponakan saka dulur wedok bukan ahli waris. Bukan. Ponakan saka dulur wedok. Bapak ataupun ibu. Anggaplah di sini misalnya ibu-ibu. Ibu ini perempuan-perempuan dua bersaudara. Ibu-ibu nih dua bersaudara, perempuan-perempuan. Nek ibu meninggal dunia, ibu nggak punya anak. Meninggal dunia, yang meninggal ini nggak punya anak. Saudara perempuannya ini juga meninggal. Terus nggak ono meninggal juga. Hartanya kemana Pak Ustadz? Padahal yang punya anak emang dulur wedok ki mau. Maka dulur wedok tetap itu bukan ahli waris. Ponakan saka dulur wedok. Saya ulangi ya, ada dua ibu-ibu bersaudara, kakak adik ibu-ibu ini dua bersaudara. Neng sing siji ki jenenge Yu Parti wis duwe anak. Si Yu Jum belum punya anak. Yu Jum meninggal. Yu Parti ya wis meninggal. Sing tersisa tinggal anak Yu Parti. Nah, maka anaknya Yu Parti ki bukan ahli waris saka Yu Jum. Dia ahli waris saka ibuke dhewe, Yu Parti. Tapi Yujum bulike itu bukan ahli warisnya. Alasannya kenapa? Saudara perempuan itu nek duwe anak bukan ahli waris. Saka dulure. Dong ora iki? Nanti serak aku gini ngomong alon-alon aku. Jadi intinya nek duwe dulur wedok, Bapak Ibu punya saudara perempuan enggak? Duwe dulur kandung wedok? Nah, semua anaknya itu bukan ahli waris. Ingat-ingat, semua anak dari dulur wedok bukan ahli warisin jenengan, bukan ahli warisin jenengan. Yang kedua, jenengan punya saudara laki-laki enggak? Punya, dulur lanang, kandung ya. Semua anaknya dia yang laki-laki berpotensi ahli waris, ning sing wedok-wedok bukan. Ponakan wedok iki kabeh pokoknya bukan ahli waris. Ahli waris itu termasuk hanya ponakan lanang saka dulur lanang. Diling-iling. Ponakan lanang saka dulur lanang. Nah itu. Oke, sampun? Nggih, sudah jam 7. Ada yang mau bertanya lagi? Saya persilakan. Yang sing badhe tanglet bab masalah waris. Nggih. Muslim. Iya. Nggak dapat. Itu kasusnya kalau sing meninggal mau Pak. Jadi pertanyaan ini jenengan iki ngeten iki to. Jadi ini si mayit punya anak perempuan, terus punya anak lanang ALM, lanang murtad, ngono ta? Punya anak laki-laki, anak laki-laki, gitu kan? Ini punya cucu, berarti kan cucu perempuan, cucu laki-laki.
Sing ini juga punya. Anggaplah punya kan, karena ini kan peluang ahli waris. Cucu lanang. Kan ini kan murtad. Dapat nggak ini? Kan ini dianggap mati ya. Murtad dianggap mati. Dapat nggak ini? Ya nggak entuk lah. Lah iki si ono Pak Lek lanang iki, dulur lanang. Jadi harta warisnya ke anak wedok, kan ono sisa. Ingat, sisa itu dihabiskan karo dulure sing lanang. Cucu-cucu kira bakal entuk. Anaknya seko iki ya ora entuk, dari dia enggak entuk. Iki sing cucu seko sing murtad iki enggak dapat. Alasannya kan dianggap mati. Ada ini masalahnya. Kecuali ini enggak ada. Atau sini anak perempuan. Ini anak perempuan. Cucunya kan bukan ahli waris, ini anak wedok. Nah, ini tinggal anak perempuan, anak murtad lanang. Nah, ini baru dapat. Gitu, Pak. Ya. Alhamdulillah. Pertanyaan saya. Ada lagi? Tidak ada? Cukup? Baik. Saya rasa kalau cukup, mudah-mudahan pembahasan warisnya sampai di sini. Saya niati kalau suatu saat ketemu lagi, suatu saat misalnya saya ada jadwal lagi di sini, tak niati pertemuan terakhir dengan saya. Bukan saya meninggal dunia, bukan. Pertemuan terakhir bahas waris. Di situ pertemuan terakhir insya Allah saya akan bahas tentang jatah-jatahi piro, jatahi bapak ki piro, jatahi ibu piro, anak lanang piro. Karena inti waris itu yang ngitung jatah, namanya saja faraid. Faraid itu artinya kan jatah. Nah, jatahi piro, nah itu loh, itu yang perlu dijelaskan tuh jatah-jatah. Nek wis ngene iki misale bagi terus bagine piro? Ana anak wedok loro, jatahe piro-piro? Diratake apa beda? Kan gitu nah. Termasuk apa anak wedok, terus ana cucune entuk, jatahe cucu karo anak wedok padha apa ora? Bagine piro-piro? Itu ada syariat ketentuannya, disebut dengan ashabul furud. Ya, si penerima ahli waris dengan jatah-jatah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini berkenaan tentang hukum waris. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah, bisa Bapak Ibu niat ngaji taklim. Yang pertama yang harus diingat-ingat, ngaji taklim itu membuang kebodohan kita. Nih Ibu Bapak pengajian ki niat, ya Allah aku kene ana kebodohanku, niat tak ilangke, maka ilmunya pasti akan masuk, pasti masuk. Ingat ya, belajar ilmu nek niat membuang kebodohan itu akan masuk. Mila kata para ulama itu, kowe nek sinau belajar, kowe nek niate mong gur pengin dadi wong sing iso ngajar, kowe bakal kaangelan oleh ilmu. Tapi nek pengin gampang oleh ilmu, kowe belajar ki niat to nggih buang kebodohanmu dhewe. Ketidakpahamanmu itu kowe niati supaya hilang. Insyaallah dengan sendirinya kamu akan diberikan oleh Allah kesempatan untuk ngajar nyampaikan ke orang-orang. Maka yang pertama luruskan niat nggih awake dhewe dhisik, kemudian untuk orang lain. Matur suwun, saya kembalikan kepada Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Menika kula wau tausiah ingkang sampun dipun aturaken Ustaz Abdullah. Nek kula niku rak malah dadi bingung to. Jenengan kira-kira bingung napa paham? Bingung kula niku kula mboten gadah warisan. Lah nek jenengan kan karena kathah warisane bingung. Sedaya sampun paham Bapak Ibu? Alhamdulillah, berarti mangke dumugi dalam mesti arge sing arep do bagi warisan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mangke menawi dumugi dalam kok Bapak Ibu lajeng pengin ning menawi tasih sugeng niku naminipun harta warisan apa sanes, Pak? Sanes. Berarti aman. Jenengan tasih gesang to? Mboten harta warisan. Nek ngoten mengkene ngaten mawon, gek kono kae sing nggon kono kae nggon namu kono niku naminipun hibah nggih Ustaz. Hak guna. Berarti hak guna jeng ben nek mati baru jadi hak milik.
Oh. Wah penak niku lho. Diumpama jenengan sakniki kagungan kathah nggih sakniki jenengan nyo. Dungane putra muga-muga gek mati ngoten nggih. Elek meneh ya. Nggih. Bapak Ibu, panci babagan malwaris utawi babagan hukum warisan niku pancen sinaunipun jlimet tur dangu. Kula niku pinten semester tambahi zaman SLTA niku men sepriki nyantole mung sithik niku. Sebab anggenipun tenggen angka-angka ngoten niku kula judeg. Basa perperan ngoten niku judeg mula gek terus dadine Gusti Allah pirsa. Wis gantar paling judegan gek bandane ora sah akeh wae ben aja mumet. Malah tambah masalah ngoten nggih. Alhamdulillah mugi-mugi dados amal jariyahipun Ustadz Awan Abdullah SPJ. Salajengipun Bapak Ibu, benjang Ahad ingkang badhe dateng, insyaallah ingkang badhe bareng tausiah panjenenganipun Ustadz Dr. Rinaldi Trifrisianto SPAN. Dr. Rinaldi menika Dr. PKU Muhammadiyah Wonosari lan sekaligus piyambakipun relawan wonten ing Palestina. Mila lajeng benjang Ahad ingkang badhe dateng, sinaosa kula yakin enjang menika kala wau Bapak Ibu sampun nglebetaken infak wonten ing kotak. Namung panyuwunipun saking panitia, benjang Ahad ingkang badhe dateng menawi wonten kotak khusus kagem bantuan sederek-sederek kita ing Palestina, menawi saged tikel kaping sedoso. Waluh wala mboten napa-napa. Wong awake dhewe sing pinaringan kesehatan. Umpama awake dhewe sing dadi ngoten kene niku awake dhewe ya Allah ya Allah ya Allah gek kepripun niki enten ingkang paling bantuan alhamdulillah. Wah nyep persis sakniki zaman ketiga terus Jawa remen napa mboten? Alhamdulillah nggih ngoten niku lah. Terus persiapkan infak yang terbaik untuk besok Ahad yang akan datang. Nah Bapak Ibu mekaten pengaosan sampun kawas sekap, mila monggo kita akhiri kanthi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.